Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailita Nur Carmela, NIM 2024 10 10 10 97 dari kelas Sistem Basis Data C. Di minggu kemarin saya sudah menjelaskan mengenai identifikasi entity, atribut, primary UID, secondary UID, dan relationship. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penamaan dari relationship yang sudah saya buat, lalu menentukan optionality dan cardinality pada relationship tersebut, serta menjelaskan tentang ERD. Yang pertama, pada studi kasus 1, seperti biasa untuk entity ditandai dengan warna biru, lalu atributnya warna kuning. Oke, langsung lanjut. Nah, berikut entity yang sudah saya tentukan ada lab, kepala lab, barang, jenis barang, UKM, kegiatan, asisten lab, PJ UKM, dan peminjaman. Nah, di sini sudah ada nama-nama relationship. Cara bacanya yaitu contohnya di sini lab, dikepalai kepala lab, lalu ada lab memiliki barang. Nah, untuk sel yang berwarna biru tua dan biru muda ini sebenarnya sama saja, hanya beda cara pandangnya. Nah, lalu saya akan langsung menjelaskan mengenai optionality dan cardinality pada relationship yang ada di sini. Yang pertama untuk lab dan kepala lab, di sini optionality-nya yaitu tidak wajib untuk lab dan wajib untuk kepala lab. Lalu cardinality-nya yaitu one to many, dengan one di sisi lab dan many di sisi kepala lab. Nah, biasanya untuk cardinality dengan one to many ini, pada sisi one itu yang tidak wajib atau opsional, dan sisi many-nya itu biasanya yang wajib. Jadi untuk relationship one to many yang lainnya juga berlaku demikian, sama seperti relationship lab dan kepala lab ini. Dan juga untuk sisi many, di sini nanti harus menyertakan primary UID dari sisi one-nya. Jadi untuk relationship yang lain juga berlaku demikian. Oke, lanjut untuk lab dan barang ini, cardinality-nya yaitu one to many dengan one di sisi lab dan many di sisi barang. Optionality-nya sama seperti tadi, di sisi one tidak wajib dan di sisi many wajib. Lalu lab dan asisten lab, one to many, one di sisi lab dan many di sisi asisten lab. Dengan nama relationship memiliki. Jadi lab memiliki asisten lab. Untuk lab dan peminjaman, cardinality-nya yaitu one to many, one di sisi lab, many di sisi peminjaman. Lalu untuk kepala lab dan lab ini kan ini sebenarnya sama dengan yang di bagian sini, hanya beda cara pandangnya saja. Lalu kepala lab dengan asisten lab ini one to many, one di sisi kepala lab dan many di sisi asisten lab. Lalu barang dan jenis barang juga one to many, one di sisi jenis barang dan many di sisi barang. Lalu barang dengan peminjaman yaitu many to many, dengan catatan nanti dibagi menjadi dua relationship one to many, lalu membentuk sebuah entity persimpangan. Setelah itu ada UKM dan kegiatan, one to many, one di sisi UKM, many di sisi kegiatan. Lalu UKM dan PJ UKM ini one to many, one di sisi PJ UKM, one di sisi UKM, many di sisi PJ UKM. Asisten lab dan peminjaman one to many, one di sisi asisten lab, many di sisi peminjaman. Lalu PJ UKM dan peminjaman juga one to many, one di sisi PJ UKM, dan many di sisi peminjaman. Oke, berikut ini optionality yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk sisi one itu tidak wajib, sisi many itu wajib. Berikut cardinality-nya. Untuk sisi many itu harus selalu mencatat primary ID dari sisi one. Nah,
Selanjutnya penjelasan ERD yang sudah saya buat atau Entity Relationship Diagram yang sudah saya buat. Eee, untuk garis putus-putus di sini menandakan optionality-nya itu tidak wajib atau opsional. Lalu untuk garis solid seperti ini artinya wajib. Nah, untuk satu garis di sini tuh menandakan sisi one dan garis bercabang 3 ini menandakan sisi many dan berikut nama relationship-nya. Oke, cara bacanya, lab setiap lab wajib dikepalai satu dan hanya satu kepala lab. Setiap kepala lab bisa mengepalai satu atau beberapa lab. Lalu untuk lab bisa menyediakan satu atau beberapa peminjaman dan setiap peminjaman harus disediakan oleh satu dan hanya satu lab. Nah, sebenarnya ini, karena di sini itu kebanyakan memiliki relationship one to many, sebenarnya cara bacanya sama saja. Eee, Misal di sini setiap 6 entity A, lalu optionality-nya wajib atau tidak wajib. Untuk wajib berarti harus, tidak wajib berarti bisa. Lalu menyertakan nama relationship, setelah itu menyertakan cardinality-nya apakah satu dan hanya satu atau beberapa. Lalu menyertakan nama entity kedua. Nah, lanjut saya jelaskan untuk yang many to many di sini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, barang dan peminjaman ini memiliki cardinality many to many. Nah, karena many to many maka harus dipecah menjadi 2 relationship one to many dan membentuk sebuah entity persimpangan. Dengan catatan, di entity persimpangan ini harus yang menjadi sisi many, itu sudah keharusan. Jadi, sisi many di detail peminjaman dan sisi one di barang dan peminjaman. Nah, di sini, tertera ada tipe datanya, ada number, varchar, club, dan lain-lain. Nah, untuk di dalam kurung ini, menandakan batas dari isi atribut di sini. Misal di sini 20 artinya dalam atribut nama lab ini maksimal, value-nya, batas maksimalnya yaitu hanya 20 karakter. Nah, untuk simbol P di sini artinya primary UID, F di sini foreign key, dan U di sini artinya unique key. Untuk di sini sebenarnya sudah menjelaskan isi dari entity-nya untuk simbol kunci ini. Primary key, untuk ini contohnya unique key, dan di bawahnya itu merupakan foreign key. Oke. Selanjutnya ada studi kasus 2, ada bond pembelian di sini yang entity-nya sudah saya tentukan, ada dealer, ada mekanik, ada spare part, jenis spare part, ada kendaraan, transaksi, dan kondisi kendaraan. Nah, sama juga untuk sel berwarna biru muda dan biru tua di sini sebenarnya sama saja, hanya berbeda cara pandangnya. Jadi di sini sebenarnya hanya ada 7 relationship. Dan untuk sama juga untuk relationship dengan cardinality one to many itu memiliki optionality tidak wajib pada sisi one dan wajib pada sisi many. Dan untuk sisi many itu harus selalu menyertakan primary UID dari sisi one. Oke, untuk dealer dan mekanik di sini memiliki cardinality one to many, one di sisi dealer, many di sisi mekanik. Untuk dealer spare part one to many, one di sisi dealer dan many di sisi spare part. Untuk mekanik dan transaksi one to many, one di sisi mekanik dan many di sisi transaksi. Lalu spare part dan jenis spare part one to many, one di sisi jenis spare part, many di sisi spare part. Lalu spare part dan transaksi di sini many to many, sama juga seperti sebelumnya. Relationship many to many ini harus dipecah atau dibagi menjadi 2 relationship one to many dan membentuk sebuah entity persimpangan.
Lalu kendaraan dan transaksi di sini juga one to many, one di sisi kendaraan, many di sisi transaksi. Kendaraan dan kondisi kendaraan di sini one to many. One di sisi kondisi kendaraan dan many di sisi kendaraan. Nah, ini optionality-nya sama ya. Di sisi one itu tidak wajib dan di sisi many-nya itu biasanya wajib. Lalu untuk sisi many itu harus selalu menyertakan primary UID dari sisi one-nya. Nah, di sini juga sudah ada ARD yang sudah saya buat. Cara membacanya juga sama saja. Jadi garis putus-putus di sini yang menunjukkan optionality tidak wajib, lalu garis solid ini artinya wajib, lalu pada di sini itu menunjukkan sisi one-nya, lalu yang ini menunjukkan sisi many. Dan ini merupakan nama relationship-nya. Oke. Contohnya di sini ya. Setiap dealer bisa memiliki satu atau beberapa mekanik dan setiap mekanik harus dimiliki satu dan hanya satu dealer. Berikut juga pada relationship yang lain sebenarnya cara bacanya sama saja, karena juga ini sama-sama relationship one to many. Nah, selanjutnya di sini ada spare part dan transaksi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mereka memiliki relationship many to many. Jadi harus dibagi menjadi dua relationship one to many dan membentuk sebuah entity persimpangan. Di sini saya membuat sebuah entity detail transaksi. Nah, juga untuk setiap entity persimpangan itu harus selalu berada di sisi many-nya. Sini. Jadi untuk sisi one itu ada spare part dan ada transaksi. Untuk cara bacanya sebenarnya sama saja juga. Misal di sini setiap spare part bisa terjual di satu atau beberapa detail transaksi. Setiap detail transaksi harus untuk satu dan hanya satu spare part. Oke, selanjutnya di sini juga sama ya. Ini relationship hanya saja berbentuk physical model, tapi sebenarnya sama saja sama yang relational. Hanya di sini lebih terlihat tipe datanya ada tercantum di sini, juga foreign key-nya tercantum di sini. Dan untuk penjelasan simbolnya juga sama saja seperti yang tadi. Lalu kalau yang di relational ini di simbol pagar atau hashtag ini yang menandakan primary UID, lalu simbol U di sini yang menandakan unique key atau secondary UID. Dan untuk simbol bintang ini artinya dia merupakan atribut yang nilainya harus diisi atau tidak boleh nol. Untuk simbol ini artinya atribut ini boleh diisi, boleh juga tidak. Oke. Sekian penjelasan penamaan relationship, optionality, dan cardinality dari relationship beserta penjelasan cara membaca ERD yang saya buat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.